Lingkungan pertemanan remaja sekarang ngeri-ngeri ya bun. Apalagi banyak, tapi nggak semua sih. Remaja-remaja menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hati-hati ya bun dengan pergaulan anak remaja zaman sekarang. Selain pengawasan dari sekolah, pengawasan dari orang tua juga sangat dibutuhkan agar remaja tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif dan dapat merugikan diri sendiri. Sama halnya dengan kasus yang satu ini. Remaja sampai usia 15 tahun menjadi korban penghilangan nyawa teman kencannya yang dia kenal melalui aplikasi kencan. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya. Dan untuk kamu yang ingin kirim cerita horor, curhat, atau pengalaman tentang sesuatu hal yang mungkin bisa buat pembelajaran kita semua dan mau dibawakan di video Gulali Pay, bisa langsung aja kirim ke email yang ada di deskripsi box ya. Nanti aku bawakan di video aku selanjutnya. Terima kasih. Kejadian bermula pada hari Selasa 24 Januari 2023. Ya, baru awal tahun 2023 ini. Ada seorang siswi salah satu SMP di wilayah Solo, kita sebut di sini gadis aja ya. Gadis berkenalan dengan seorang pria yang tidak dikenalnya melalui aplikasi kencan. Niatnya mau ketemuan nanti sekitar jam 4 sore di salah satu hotel di wilayah Kartasura. Setelah mereka nego-nego dan deal, gadis meminta tolong temannya untuk mengantarkannya ke hotel yang dimaksud. Sesampai di lokasi, temannya langsung pulang. Sampai jam 7 malam, gadis masih berkomunikasi dengan temannya. Tapi setelah itu, HP-nya sudah tidak aktif. Ditunggu sampai larut malam, gadis tidak ada kabar. Kabar terakhir yang teman gadis tahu, gadis sempat share log lokasi terakhir dia berada, yaitu berlokasi di sebuah lahan kosong di belakang tempat karaoke di Desa Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Grogol. Karena temannya merasa khawatir, akhirnya berinisiatif untuk menuju ke sana. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya dia. Ternyata gadis ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan luka tusukan dan sudah tidak bernyawa. Di lokasi kejadian juga ditemukan sejumlah barang bukti seperti bungkus alat kontrasepsi, bungkus rokok, dan juga lip cream. Jasad gadis lalu dibawa ke RSUD Dr. Suwardi Solo untuk autopsi. Apa yang terjadi dengan gadis? Siapa yang telah tega melakukan perbuatan keji seperti itu? Tidak butuh waktu lama untuk polisi mengetahui siapa pelaku yang telah tega menghabisi nyawa gadis. Siapa lagi kalau bukan teman kencan gadis? Nanang Trihartanto, pria berusia 21 tahun yang sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Warga Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Pekerjaan sehari-hari Nanang yaitu sebagai manusia silver. Uang hasil menjadi manusia silver itulah yang digunakan Nanang untuk berkencan dengan gadis. Awalnya Nanang menghubungi gadis sekitar jam 12 siang. Setelah sudah sepakat jam, tempat ketemuan, dan harga, akhirnya Nanang berangkat ke salah satu hotel yang berada di Kartasura. Setelah Nanang sampai di hotel dan memesan kamar yang diinginkan, ternyata kamarnya penuh. Akhirnya Nanang mempunyai ide untuk pindah tempat ke salah satu kos yang berada di wilayah Kartasura juga. Gadis pun setuju, lalu kedua orang ini menuju kos yang dimaksud Nanang. Sesampai di kos, mereka berdua melakukan sesuatu yang diinginkan. Kalian pasti tahu yaitu apa? Tidak perlu dijelaskan lagi. 1 jam berlalu dan waktu habis. Gadis menagih uang kesepakatannya. Tapi Nanang belum puas. Nanang ingin menambah durasi 1 jam lagi. Disanggupilah sama gadis. Setelah 1 jam berikutnya, gadis menyudahi perbuatan itu dengan alasan waktunya sudah habis. Tapi Nanang yang merasa belum sampai gol nih ya, Nanang pengen nambah waktu sebentar lagi. Pikirnya tambahan waktu lagi lah, tapi gadis menolak. Setelah semua selesai, Nanang mengantar gadis pulang dengan rasa marah, kecewa, dan juga jengkel. Saat itulah timbul niat untuk menghabisi nyawa gadis. Tidak hanya karena marah jengkel, tapi juga ada niatan untuk mengambil barang milik gadis. Nanang pun membawa pisau dan obeng.
Lalu Nanang bawa gadis ke lahan kosong di belakang tempat karaoke daerah Grogol. Setelah sampai di lahan kosong, Nanang langsung menyekap gadis dari belakang dan menusuk dengan obeng sebanyak 7 hingga 9 kali di dada. Namun, Nanang belum puas. Akhirnya Nanang menambah tusukannya di arah dada dan juga leher dengan pisau. Nanang sempat membanting gadis hingga terjatuh dan gadis sempat melawan. Karena gadis sudah kehabisan darah, akhirnya Nanang langsung menghabisi nyawa gadis. Ternyata Nanang ini tuh merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Magelang pada tahun 2020. Dan tidak hanya itu aja, ada seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya Nanang menceritakan kelakuan jahat Nanang di rumah. Menurut wanita tersebut, Nanang diduga sering melakukan KDRT. Tidak hanya bersikap kasar dengan istrinya, Nanang juga pernah menganiaya anaknya yang masih balita. Dan diduga melakukan pelecehan terhadap mertuanya, yang berarti itu ibu dari wanita ini. Jadi orang ini tuh sudah problematik banget gitu loh, sudah ada masalah dulu sebelumnya. Karena perbuatan yang telah menghilangkan nyawa anak di bawah umur, Nanang dijatuhi pasal 34 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 339 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan ancaman hukumannya itu bisa hukuman seumur hidup atau paling berat hukuman mati. Tapi tidak itu saja, istrinya juga akan berencana melaporkan Nanang dengan tuduhan KDRT dan pelecehan terhadap ibu mertuanya. Memang dasar orangnya udah problematik ya guys. Serem banget kalau deket-deket sama orang yang modelan kayak gini. Semoga kita semua dijauhkan dengan orang-orang yang seperti Nanang ya. Demikian kisah nyata kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan semoga untuk keluarga korban yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye. Dan kabar terkini yang aku peroleh dari Detik Jateng, Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis terhadap Nanang Trihartanto terdakwa kasus pembunuhan seorang siswi SMP, yaitu divonis dengan kurungan penjara 15 tahun dan membayar denda 1 miliar substitusi 6 bulan kurungan pengganti.